Welcome to our channel. Meningkatnya permintaan akan produk halal setiap tahunnya mengakibatkan kebutuhan akan jaminan halal semakin meningkat. Menariknya, tren ini berakibat pada bertambahnya produsen makanan dan minuman halal baik di negara mayoritas muslim maupun non-muslim. Kita tentu akan menggarisbawahi negara-negara non-muslim dengan pertanyaan, apa signifikansi dari produk-produk berlabel halal di negara tersebut? Bukankah halal hanya berlaku bagi kaum muslim saja? Faktanya permintaan produk halal meningkat signifikan di Asia, Afrika, bahkan Eropa. Produk halal yang awalnya merupakan kebutuhan masyarakat muslim, kini beranjak menjadi gaya hidup dan tren perdagangan global. Data dari The State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021 sebagaimana dikutip dalam artikel Detik membeberkan, dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah dan industri halal dipandang sebagai sumber mesin pertumbuhan ekonomi baru. Lantas bagaimana produk halal menaruh andil dan berpengaruh terhadap ekonomi dunia? Benarkah terdapat bisnis besar di balik label halal? Berikut ini ulasannya. Seringkali halal dilihat hanya sebagai larangan untuk daging babi dan alkohol. Padahal halal yang berakar dari bahasa Arab memiliki makna yang jauh lebih kompleks. Dalam bahasa Indonesia dan hukum syariat Islam, halal berarti boleh atau diperbolehkan, yang umumnya merujuk pada sesuatu, benda ataupun tindakan-tindakan yang diterima sesuai dengan ajaran Islam. Kebalikan dari halal sendiri ialah haram, yang artinya dilarang. Nah, konsep halal seperti dikutip laman DW menjelaskan memengaruhi seluruh gaya hidup kaum muslim termasuk makanan, pakaian, pekerjaan, waktu luang, dan bahkan kehidupan bercinta. Meski demikian, beda mazhab dalam hukum Islam berarti juga terdapat perbedaan interpretasi soal halal dan haram serta makruh. Oleh karena itu, perbedaan antara haram dan makruh dapat berbeda-beda. Misalnya, terdapat ajaran yang mengatakan kalau merokok adalah tindakan makruh dan ada pula yang menafsir kalau merokok itu haram. Namun lepas dari itu, faktanya hampir 2 miliar penduduk dunia adalah muslim, yang berarti terdapat potensi pasar yang sangat besar di balik label halal tersebut. Ya, sadar ataupun tidak sadar, istilah halal dalam konteks global tidak lain sekadar urusan agama, melainkan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Halal kini tentang uang, bukan semata kepercayaan, dan seringkali hanya digunakan sebagai alat pemasaran. Saat ini populasi muslim di dunia mencapai 1,8 miliar orang dan masih akan terus bertambah. Dalam tulisan Seeing the Potential of the Global Halal Industry menjelaskan, pesatnya pertumbuhan penduduk muslim tentu akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi, terutama di negara-negara mayoritas Islam. Di tahun 2019 misalnya, State of the Global Islamic Report menjelaskan bahwa populasi muslim menghabiskan sekitar 2,2 triliun dolar Amerika Serikat untuk konsumsi produk halal, seperti makanan dan minuman, obat-obatan, dan produk gaya hidup lainnya yang mendukung gaya hidup halal. Angka tersebut diprediksi akan terus meningkat hingga 2,4 triliun dolar Amerika Serikat di tahun 2024, yang mana sektor-sektor potensial yang akan berperan signifikan adalah industri makanan dan minuman halal, kosmetik, obat-obatan, jasa keuangan syariah, mode sederhana, pariwisata halal, dan media Islam. Industri ini juga pada gilirannya menarik para pelaku bisnis internasional seperti Haribo, Nestle, dan Ferrero Rocher yang mencoba mendapatkan sertifikasi halal. Tujuannya tentu supaya menarik konsumen muslim. Hal ini berarti bahwa di negara-negara non-muslim, terutama di Eropa, tidak sulit kita menemukan kemasan-kemasan berlabel halal yang tentunya ramah bagi penduduknya ataupun pendatang yang beragama Islam. Namun pertanyaannya, benarkah proses produksinya telah benar-benar sesuai dengan ajaran Islam atau jangan-jangan hanya sekadar tempelan belaka? Ya, faktanya tidaklah demikian. Dalam sebuah dokumenter yang dirilis media Jerman DW bertajuk How Halal Products Affect the Economy, mengungkap fakta yang mungkin bikin kita geleng-geleng kepala. Sebuah lembaga yang mengurusi secara serius masalah halal di Jerman dan Eropa, Hanover Chamber of Industry and Commerce, mengatakan
Kendati telah memperlihatkan tren positif soal pelabelan halal, hal itu nyatanya tidak selalu tampak demikian jika menyangkut pasar bebas yang lebih luas. Beberapa produk diolah sembarangan. Mohanad Khorshide, peneliti studi Islam dari Universitas Munster, mengatakan tujuannya adalah menjangkau konsumen sebanyak mungkin, tidak kurang dan boleh lebih. Dalam wawancaranya bersama DW, ia menjelaskan pengalamannya yang cukup menggambarkan bagaimana istilah halal diperlakukan di Jerman. Pernah seseorang menjual ikan berkata kepadaku, "Ya, ini ikan halal." Dan saya bertanya, apa yang halal tentang itu? Dan ia berkata, ikan ini disembelih sesuai dengan halal. Dan saya pun berkata, tapi ikan selalu halal. Selain itu, pakar studi Islam dan penulis non-fiksi Ralph Gatban berpendapat dengan konotasi yang hampir sama. Dia juga melihat contoh pencairan profit dan bagaimana produk hanya dipasarkan sebagai halal. Seperti diketahui dilansir dari CNN, pasar halal telah mencapai angka 18% di seluruh dunia dan ini tentu adalah bisnis yang besar. Orang-orang berusaha mati-matian untuk berekspansi ke pasar ini supaya mereka bisa menarik laba. Jadi dalam hal itu saya melihat ini tentang komersialisasi dan bisnis, bukan agama, kata dia. Lebih jauh, produk halal yang paling populer bahkan di kalangan non-muslim adalah makanan. Daging memainkan peran khusus dalam konteks ini. Bagaimana tidak? Menurut Islam, hewan yang dikonsumsi haruslah disembelih dengan cara tertentu. Salah satu kriterianya adalah hewan itu dibunuh tanpa anestesi sebelumnya. Akan tetapi, hal itu dilarang keras oleh beberapa undang-undang di Eropa, termasuk Undang-Undang Pemotongan Kesejahteraan Hewan Jerman. Jadi, ketika perusahaan produksi daging massal Wiesenhof memproduksi daging halal di Jerman, mereka menyetrum hewan sebelum disembelih. Dengan cara itu, perusahaan ini tidak melanggar hukum. Ya, situasi hukumnya sebegitu rupa sehingga pengecualian khusus dapat diperoleh untuk menyembelih tanpa anestesi, hanya atas dasar agama. Namun dalam praktiknya hal itu jarang dilakukan. Itu jarang terjadi karena Anda harus memiliki status komunitas agama dan membuktikan Anda termasuk di dalamnya. Ini baru satu komoditas, belum produk-produk lain seperti minuman, kosmetik, dan beberapa jenis pakaian. Pada akhirnya yang dapat kita simpulkan dalam ulasan ini adalah ironi. Di sisi lain ialah dilema. Kita tidak dapat menampik pasar halal sedang booming-boomingnya di seluruh dunia. Dan Indonesia menjadi salah satu pemain intinya. Ya, berkembangnya ekonomi berbasis syariah ini tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Di masa depan industri ini akan semakin bertambah penting, mengingat populasi muslim di dunia semakin meningkat. Perusahaan multinasional besar semuanya telah memiliki lini halal, yang dengan demikian banyak di antara mereka tidak ingin ketinggalan dengan potensi pasar di balik label halal. Bagaimana menurut kalian?